Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi turun sebesar 1,82%. Dengan total market cap mencapai di 1,84 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat Bitcoin lagi-lagi ke daerah sini, 39.500-an. Nah, itu merupakan penurunan sebesar 2,46% dalam 24 jam terakhir. Ethereum juga gagal mempertahankan 3.000 dan turun ke 2.957. Dan itu merupakan penurunan sebesar 1,51%. Intinya kita bisa lihat rata-rata merah merona. Hanya ada beberapa saja yang masih hijau ya, kecuali ya ini ya, kalau stablecoin yang dihitung. Tapi kita bisa lihat salah satu yang masih positif dalam 7-day percentage yaitu adalah Terra Luna. Ya, seperti kita tahu, Terra Luna mungkin sedikit masokis ya, saat market sedang berdarah-darah dia malah senang kayaknya ya. Nah, tapi ya gua tahu kebanyakan dari kita mungkin sekarang merasa cukup mual. Apalagi buat yang pertama kali mengalami siklus Bitcoin ya, atau siklus pertama dalam cryptocurrency market. Nah, kalau gue pribadi, gue sudah pernah merasakan di 2017 atau lebih tepatnya 2018 bear market di sini ya, di mana kita mendapatkan blow off top yang luar biasa menyakitkan ya. Di angka tertinggi itu sekitar 19 ribuan, drop sampai terendahnya itu di 3 ribuan ya, jadi luar biasa menyakitkan. Apalagi waktu drop di sini, kita bisa lihat sempat ada trend line di sini ya. Wah, banyak yang berteori, wah ini bisa bounce nih, bisa lanjut lagi, bisa lanjut lagi. Ternyata apa? Tembus. Ya, support becomes resistant dan akhirnya jebol di sini ya, jebol sangat parah sampai ke 3 ribuan di Desember 2018. Nah, kesalahan terbesar gue adalah apa? Gue nggak lanjut lagi DCA, ya gue nggak lanjut lagi averaging. Karena kenapa? Gue ngerasa, waduh ini hancur banget jatuhnya ya. Nah, tetapi ya, kebayang kalau gue terus averaging di sini ya. Oh, di daerah sini gue masih ada nih posisi. Tapi di daerah sini gue udah, aduh sudah deh kayaknya pusing deh Bitcoin. Gue waktu itu jadi lebih fokus ke forex ya. Dan udah gue lupakan ya berapa lama. Lalu tiba-tiba mulai naik lagi. Mulai naik lagi dan sempat lama di sini ya. Akhirnya stuck cukup lama di sini. Akhirnya gue mulai perhatiin lagi sedikit-sedikit dan ternyata boom naik ke atas. Jadi apa kesalahan terbesarnya adalah? Kesalahan terbesarnya adalah kita nggak terus averaging ya. Itu kesalahan terbesar gue ya. Gue averaging di sini tapi gue stop waktu di daerah sini dan di daerah sini gue cuma dikit-dikit aja ya. Jadi ini satu hal yang harus gue kasih tahu ke kalian, yaitu adalah apa? Cara terbaik untuk melihat cryptocurrency market, terutama Bitcoin ya, Bitcoin. Kalau alts ya banyak yang arguably bad, memang nggak guna. Tapi kalau Bitcoin ya, kita bisa lihat bahwa pada faktanya cara terbaik itu menurut gue adalah lagi-lagi long term dan averaging. Itu mungkin terdengar membosankan, ya terdengar membosankan. Tetapi menurut gue ini salah satu cara paling efektif. Ya, karena baik lagi kita bukan dukun, kita cuma bisa melihat probabilitas. Dan kalau kita lihat di sini ada probabilitas kok buat lanjut bull market. Tetapi faktanya ternyata jebol. Akhirnya apa yang terjadi? Ya bear market atau winter lebih tepatnya di sini. Ya, nah, jadi baik lagi yang bisa kita lakukan yang paling stress free adalah apa? Just average your price. Nah, dan kebayang kalau buat kalian yang mungkin merasa mual di daerah sini gitu ya. Waduh, ini Bitcoin mau kemana sih? Kayak nggak jelas. Nah, kebayang di daerah sini ya. Di tanggal 2019 sampai 2020 ya 2020 akhir lah. Kita bisa lihat price range-nya di situ terus. Itu setahun berarti berapa lama tuh? Ya, setahun lebih ya. Nah, kebayang. Orang-orang yang mungkin, wah asik nih, asik beli di sini. Waduh, wah kok turun ya? Waduh, oh nggak apa nih. Mulai rally lagi. Boom, hancur di sini. Nah, gue cukup yakin buat orang-orang yang mungkin masih baru di cryptocurrency market, pasti banyak yang cut loss di sini. Dan kebayang buat kalian yang cut loss di sini pasti mualnya luar biasa. Ada kita bisa lihat di sini lowest point-nya itu di sekitar 4.800 ya atau 4.600-an. Dan sekarang harga Bitcoin basically di 39.500-an ya. Jadi ya balik lagi ya. Menurut gua cara paling baik dan paling stress free dari investasi di cryptocurrency adalah dengan averaging ya. Nah, averaging seperti apa? Ada satu cara yang paling gampang yang literally semua orang bisa lakukan ya. Itu apa? Averaging murni atau seringkali disebut sebagai DCA, dollar cost averaging. Ini nggak perlu baca TA, nggak perlu ngerti teori TA sama sekali, nggak perlu on-chain, nggak perlu apapun ya. Yang lu perlu lakukan apa? Beli Bitcoin. Setiap kapan? Tergantung lo ya. Lu mau tiap hari boleh, lu mau tiap minggu boleh, mau tiap bulan boleh. Tergantung dengan keuangan lu masing-masing. Dan lu bisa atur sesuai dengan yang lu mau. Misalkan, oh, gue setiap sebulan sekali mau beli Bitcoin 1 juta ya. Setiap jam 7 pagi gue bangun, gue beli Bitcoin
seharga 1 juta rupiah. Pokoknya terus gue beli. Ya. Bagus nggak? Ya lu lihat sendiri. Ya, kalau nih orang terus beli selama seminggu ini terus rajin, ya nggak pernah berhenti, nggak peduli harga mau kemana, ya terus averaging, ya lihat sendiri sekarang sampai di berapa harganya, ya. Tetapi di waktu bersamaan kita tahu bahwa kalau seperti itu kita bisa saja beli di resisten seperti di sini, ya, alias tidak mendapatkan harga terbaik. Makanya kalau gue pribadi, gue tambahkan satu SOP. SOP-nya simple, beli averaging-nya itu di support. That's it. Supportnya mana? Ya tergantung, ya bisa macam-macam. Bisa EMA 200, bisa EMA 20, bisa struktur, dan macam-macam. Ya, jadi itu mengurangi posisi kita di resisten, gitu. Ya, jadi baik lagi, ya sekali lagi kalau kita lihat, ya, andaikan lu terus setia averaging, ya terutama Bitcoin dan Ethereum, ya, altcoins yang lain sekali lagi itu masih arguable karena masih banyak altcoins yang sekarang udah nggak ada, gitu. Jadi ya the safest bet, ya yaitu adalah lu averaging terus di Bitcoin dan Ethereum, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk news pada hari ini basically tidak ada, ya, karena memang ya, tidak terlalu banyak ada news juga, ya, di dalam dunia cryptocurrency sekarang. Ya paling ya yang masih membuat seperti ini adalah karena lagi-lagi konflik di Rusia. Lalu juga kita tahu bahwa sekarang sedang kondisinya risk off karena the Fed masih terus yang meningkatkan interest rate dan macam-macam lagi, ya. Nah, sekarang kita akan coba lebih fokus lagi ke Bitcoin secara lebih detail lah dalam ya time frame yang dekat-dekat di sini, ya. Nah, kalau kita lihat daily close dari Bitcoin, not good, ya, not good. Karena lagi-lagi dia drop ke daerah 39.500. Tepatnya kemarin itu dia close di 39.705 dolar, ya. Nggak sampai tembus, tetapi concerning. Ya, jadi sesuai dengan pembahasan kita kemarin-kemarin. Gue sudah bilang gue udah mulai rada-rada nggak enak perasaannya nih karena di sini, ya. Kita bisa lihat volume dia turun dan dia reject oleh 50 di sini. Jadi gue bilang hati-hati, jangan paksakan beli di sini karena ini resisten, ya jangan nekat. Kalau mau sampai beli sudah terjadi daily close di atas, lalu dia mantul lagi. Nah pantulnya baru kita beli, ya. Semoga saja kalian dengerin dan gak maksain beli di sini karena pada faktanya kita bisa lihat bahwa ke reject, ya. Nah, jadi tentunya ya ini jadi sangat penting sekali apakah Bitcoin bisa mempertahankan 39.500-an atau tidak, ya. Itu yang pertama. Nah, sayangnya untuk trendline yang kemarin kita sudah bahas, ini sudah tembus di daily-nya, ya. Kemarin kita bisa lihat dengan dia close di 39.700, trendline-nya jebol, ya. Nah, kalau kita lihat dari scenario bearish-nya, ada kemungkinan, ya baik lagi, belum pasti, tapi ada kemungkinan ini bisa terjadi seperti di 2017 di sini, ya, di mana trendline dia tembus. Nah, kalau sampai tembus gini, dan dia retest dan menjadi resisten, tadinya support menjadi resisten, siap-siap. Probabilitas untuk winter jadi lebih besar, ya probabilitas bukan pasti jadi winter, ya sekali lagi gue ulangi bukan pasti jadi winter tapi probabilitas jadi winter lebih besar karena baik lagi untuk support masih ada banyak di bawah, ya. Jadi kita lihat dalam beberapa hari ini apakah akan terjadi movement seperti ini atau tidak, retest dan jebol lagi ke bawah. Kalau sampai benar ya seperti yang tadi gue bilang, ya. Nah jadi untuk sekarang support seperti apa, ya, buat kalian yang otomatis yang lebih masuknya ke medium risk sudah dapat posisi kemarin, ya di daerah sini. Jadi mungkin sekarang kita sedikit geser, ya. Untuk di daerah 39.500-an ini menjadi posisi high risk atau agresif, ya. Lalu buat yang di 37.000 ini menjadi posisi medium risk. Dan buat kalian yang konservatifnya sekarang digeser ke daerah 35.000, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan sekali lagi ya seperti yang gue bilang, ya, DCWT ini adalah lebih menggambarkan ke teknik yang gue bilang sebelumnya, yaitu adalah ini seperti DCA yang dimodifikasi, ya, menjadi averaging dengan support. Gitu. Kalau sebelumnya DCA hanya pokoknya gue seperti nabung di Bitcoin, kalau di sini kita nabungnya lebih smart. Gitu. Kesannya kita hanya nabung saat dia drop ke support-support tertentu, ya. Jadi gue ulangi lagi, untuk yang konservatif bisa pertimbangkan di daerah 35.000. Buat kalian yang medium risk bisa pertimbangkan di daerah 37.000. Dan buat yang agresif basically di daerah sekarang, ya, di 39.500-an. Bahkan sekarang sedikit di bawah, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk kalian yang ingin akumulasi Bitcoin, altcoins, jangan lupa bisa menggunakan link referral kita di bawah. Tidak wajib tentunya, tapi apabila menggunakan link referral kita secara aktif, lo membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi,
DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal ya. DCWT ini adalah tujuannya untuk edukasi yang pertama, dan yang kedua adalah sekali lagi untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Luna. Lagi-lagi Luna melawan arah. Ya seperti yang gue bilang, kayaknya gue curiga Luna ini sedikit masokis ya, di mana market sedang berdarah-darah, dia malah cenderung suka posisi berdarah-darah ini ya. Ya kita bandingkan sendiri ya, ini Luna, ini Bitcoin, ini AVAX, ini DOT. Yang lain semua rata-rata merah, kecuali Polkadot. Ini juga cukup unik ya. Tapi Luna malah sedikit hijau ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia malah kemarin berhasil reclaim daerah $91 lebih 62 sen. Jadi technically speaking, PR-nya dia selesaikan ya. Dalam kondisi market sedang menyebalkan seperti ini pun dia selesaikan PR ya. Memang murid yang luar biasa. Tetapi di waktu bersamaan kita bisa lihat dia dengan sangat jelas reject oleh MA50 di daily ya. Kita lihat wick sampai ke daerah $96 ya, atau kalau dibulatin lebih ke $97. Tetapi close daily-nya kita lihat di bawah dari MA50. Jadi sekali lagi ya, ini sekali lagi bahwa price itu nggak random ya. Mereka akan stop dan akan mantul di titik-titik tertentu. Nah, titik-titik tertentu itu adalah ya support dan resisten. Support dan resisten ada macam-macam. Ada moving average, ada struktur, Fibo juga lo bisa pakai, technically speaking, ya, dan banyak lagi. Ya. Nah, jadi baik lagi, jangan sampai kita bersembunyi dalam, wah, technical analysis itu nggak guna, cuma karena kenapa? Malas belajar. Ya. Nah, jadi untuk sekarang, ya, PR dari Luna dibalik ya. Sebelumnya adalah tembus daerah $91 lebih 62 sen. Sekarang tugasnya adalah mempertahankan daerah $91 lebih 62 sen. Kalau sampai bisa dan bisa sideways di sini ya, seperti pembahasan DCWT kita kemarin, that's good ya. Tapi ya kalau secara realistically ya, selama BTC masih di bawah sini, di bawah dari bull support band, ya probabilitasnya nggak terlalu besar ya. Tapi baik lagi kita akan update secara buy limit ya. Jadi untuk buy limit Luna kita bisa lihat untuk yang agresif bisa pertimbangkan di daerah $91 lebih 62 sen. Dan buat kalian yang masuknya sekarang diubah sedikit nih, buat yang medium risk bisa pertimbangkan di $86 lebih 88 sen. Di mana itu adalah sebuah struktur yang terbentuk di tanggal 17 dan 18 Maret sebagai support tentunya ya. Dan buat yang konservatif bisa pertimbangkan di daerah $77 lebih 56 sen. Di mana di situ ada struktur di sini dan MA20 yang sedikit udah naik sedikit di sini ya. Jadi bisa pertimbangkan di situ, yaitu ada confluence antara MA20 weekly dan struktur di $77 lebih 56 sen. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke AVAX ya. Jadi AVAX kemarin sepertinya sudah cukup banyak yang kangen ya, banyak yang nanya, "Bang, AVAX dong, udah lama nggak dibahas." Oke, ya kita akan bahas. Jadi bagi lo yang tertarik untuk cryptocurrency dibahas di sini di DCWT, tentunya jangan meme coins ya. Kalau meme coins gue cenderung males ya, karena takutnya orang berpikir gue merekomendasikan meme coins ya. Untuk koin-koin yang legit, boleh komen di bawah ya. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan bahas. Nah, untuk AVAX kita bisa lihat bahwa price action dia sebenarnya sejak tanggal 11 April bisa dibilang sideways di daerah sini-sini saja ya. Yaitu daerah $73 lebih ya $74 lah, $74 sampai ke MA50 di sini ya. Dia seperti terpantul-pantul di sini. Nah, tetapi sayangnya kemarin kita bisa lihat bahwa close daily-nya itu sangat dekat sekali dengan struktur ya, dan bahkan sekarang running price di bawah dari struktur support di sini ya. Tentunya apabila daily close di bawah dari $73 lebih 94 sen ya, artinya apa? Mulai menembus struktur dan mulai membuat lower low. Dan seperti yang kita sudah sering katakan di DCWT, apa ciri-ciri aset yang bearish adalah membuat lower low dan lower high ya. Technically speaking sudah mulai membuat low ya, low di sini, lower high, lower low. Nah, tembus lagi ya, sudah siap-siap semakin bearish ya. Jadi untuk sekarang, untuk AVAX ya, PR dia adalah kalau bisa jangan sampai close daily di bawah dari $73 lebih 94 sen. Atau biar gampangnya jangan sampai close daily di bawah $74 ya. Tentunya ini akan menjadi PR yang susah bagi AVAX apabila Bitcoin lanjut lagi ya. Kalau sampai dia ke 38, ya menurut gue AVAX akan tebus ya. Jadi untuk sekarang buat yang tertarik untuk averaging AVAX ya, bisa pertimbangkan di dua tempat. Ya, sebenarnya 3 sih technically ya. Buat kalian yang high risk bisa pertimbangkan di basically di buy limit di sekarang, bukan buy limit ya, mungkin market di sini ya. Di mana di
harga di bawah dari 73 dolar sini ya. Baik lagi masuknya high risk. Untuk medium risk bisa pertimbangkan di daerah 70 dolar lebih 6 sen. Dan untuk konservatif bisa pertimbangkan di daerah 60 dolar kalau kita buletin ya. Di sini adalah daerah di mana waktu itu AVAX berhasil bounce ya. Dan di situ tentunya ada support Fibonacci di sini ya. Semoga saja Anda akan sampai ke daerah sini, si support Fibonacci ini bisa lanjut menyelamatkan AVAX ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX, dan lagi-lagi gue ingatkan ini bukan posisi untuk all in, ini adalah posisi untuk apa? Averaging. Jadi semua semua support yang kita bahas di DCWT ini adalah lagi-lagi untuk apa? Averaging. Dan biasakan apabila market sedang ya nggak terlalu bagus seperti ini, apalagi kalau BTC sedang di bawah dari bull support band, averagingnya bisa dipertimbangkan untuk lebih sedikit saja ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot. Jadi kita bisa lihat setelah Polkadot di reject oleh EMA 50 dan 20 pada tanggal 20 dan 21 April, dia ya turun ya. Tapi untungnya seperti yang gue bilang kemarin nggak langsung jebol ke daerah 17 dolar lebih 73 sen. Dan yang uniknya kemarin dia masih berhasil mempertahankan di daerah sini ya. Dia nggak lanjut turun sampai retest di sini bahkan ya. Dan yang lucu juga volumenya malah lumayan oke ya dibandingkan dengan beberapa aset yang lain. Jadi untuk sekarang Polkadot PR-nya simple banget sih ya. PR-nya adalah jangan sampai breakdown. Udah simple, sesimpel itu. Ya. Jangan sampai dia close di bawah 17 lebih 73 sen, lalu jebol lagi ke sini. Karena kalau sampai dua struktur ini jebol, ya berarti dia membuat lower low yang sangat jelas di situ ya. Dan ya kalau kita membuat seperti itu ya siap-siap ada kemungkinan bisa sampai ke 15 dolar lebih 96 sen. Atau kalau mau dibulatkan ke 16 dolar ya. Nah, jadi untuk Polkadot PR-nya sekali lagi adalah mempertahankan 17 dolar lebih 73 sen untuk sekarang ya. Jangan sampai jebol ke bawah. Dan secondary-nya kalau sampai dia ada momentum ke atas ya, jangan sampai dipukul oleh MA20. Karena kita bisa lihat MA20 si tukang pukul sudah semakin dekat dan sudah terjadi death cross ya. Cukup menegangkan tentunya ya. Dan baik lagi ya, kalau sampai Bitcoin masih lanjut turun sampai 38.000 atau apalagi sampai 37.000 di tes, ya sudah menurut gua Polkadot akan ke smackdown ya. Kalau bahasa di grup tuh akan di smackdown ya. Nah, jadi untuk buy limit kalian ada 3 tempat tentunya ya. Seperti biasa buat yang agresif bisa pertimbangkan di 17 dolar lebih 73 sen. Buat kalian yang lebih medium risk bisa di 17 dolar lebih 19 sen. Dan buat yang konservatif bisa di 16 dolar. Dan tentunya sekali lagi gue ingatkan ini untuk averaging, bukan titik untuk all in ya. Dan sekali lagi gue ingatkan apabila sedang di bawah dari bull support band, kondisi BTC-nya tentunya ya. Ya, gue sarankan untuk averaging altcoins-nya lebih sedikit saja. Jangan terlalu ekstrim ya, karena baik lagi alt saat di bawah dari kondisi bull support band, BTC-nya tentunya ya, kondisinya cenderung akan lebih mengenaskan ya. Oke, dan selanjutnya XRP. Ini juga berdasarkan request ya, karena kemarin sudah cukup banyak yang kangen juga dengan XRP ya. Nah, jadi untuk sekarang kita bisa lihat XRP dengan sangat jelas sekali price action-nya kepukul oleh MA20. Nah, kalau buat kalian yang masih baru di DCWT dan belum ngerti apa itu si MA20 si tukang pukul, ini dia ya. Dia memukul harga XRP ya, dan ini bukan yang pertama kali ya, makanya sampai dapat julukan si tukang pukul. Jadi untuk sekarang ya sepertinya XRP kehilangan momentum ya, kita bisa lihat volumenya terus turun. Dan basically rally kemarin karena berita SEC ya nggak guna sayangnya ya, karena ketahan oleh MA50 di sini. Jadi gini, kalau gua pribadi bukan trader yang 100%, bukan 100% ya, bahkan gue bisa dibilang trader yang nggak terlalu mengandalkan fundamental news gitu ya. Dimana berita si ini menang against this, against that. Ya, bisa ngepam, tapi selama dia nggak tembus support, selama dia nggak tembus resisten dan gak retest support, gue nggak akan paksain beli gitu. Jadi, gue saranin sih seperti itu kalau ya. Lu boleh baca news, ya, tapi jangan sampai kemakan oleh news saja tanpa baca chart gitu. Jangan sampai lu paksakan beli di resisten karena mendengar, oh XRP baru menang sesuatu, padahal ya ketahan pada si TA-nya ya. Jadi ya baik lagi, TA berguna untuk melihat juga atau visualisasi di mana posisi harga gitu ya. Nah, jadi untuk sekarang XRP kembali lagi ya, buy limit masih di tempat yang sama sesuai yang gue bahas dari kemarin, masih di 70 sen. Bahkan waktu di daerah sini pun gue bilang jangan beli ya, jangan beli sampai dia ada konfirmasi retest MA50 sebagai support. Kalau belum ada konfirmasi nggak usah dibeli.
Dan ternyata apa? Tidak ada konfirmasi. Ya, jadi gua harap bagi kalian yang ngikutin DCWT sebelum-sebelumnya, nggak ada yang nyangkut di daerah sini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP ya, dan sangat jelas ya reject-nya ya. Death cross langsung berusaha lagi momentum dan kepukul lagi turun ya. Jadi jelas targetnya menuju ke 17 sen. Pasti kena nggak? Ya nggak ada yang pasti. Tapi kalau dengan kondisi BTC seperti ini, probabilitasnya cukup besar. Oke, dan selanjutnya BNB. Sayangnya kita bisa lihat MA50 dan struktur $410 mulai menjadi resisten bagi BNB ya, dengan sangat jelas kita lihat di sini ya. Dia nge-wake sampai posisi tertinggi itu di $414 ya. Lalu reject dan akhirnya close daily di bawah dari MA50 dan 410 ya. Ya, sayang sekali. Dan kalau kita lihat tadi pagi sempat juga mau retest MA50 tapi tidak menemukan volume dan tidak menemukan momentum, akhirnya sekarang lanjut lagi turun ya. Cukup menyebalkan, tapi ya baik lagi. Ini rata-rata typical price action dari altcoins yang saat BTC sedang seperti ini ya, di bawah dari bull support band. Jadi untuk sekarang, dan bahkan sebenarnya kalau ngomong nggak yang paling parah, ya ada yang jauh lebih parah daripada BNB. Nah, jadi untuk sekarang buy limit ada 2 ya, untuk kalian yang masukin lebih ke medium risk, bisa pertimbangkan di daerah $394 lebih 5 sen. Nah, buat kalian yang agresif sebenarnya bisa saja apabila hari ini ya Binance berhasil lanjut lagi ke atas, daily close, mungkin reject oleh MA20 dan terpantul lagi di 410, itu bisa pertimbangkan untuk kalian yang agresif ya. Tapi ya itu masih cukup lama lah kita lihatnya ya, harus lihat besok. Jadi untuk sekarang lebih kedua saja, medium risk di daerah $395 lebih 50 sen. Dan untuk kalian yang lebih konservatif bisa pertimbangkan di $356 lebih 80 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan sekarang kita lihat Matic ya. Aduh, Matic jujurnya sedih juga ngeliat price actionnya ya. Kemarin kita bisa lihat volumenya meningkat luar biasa besar ya, karena kita tahu Matic ada news sebenarnya ya kemarin, kalau nggak salah tuh dia, aduh apa ya, aku lupa lah tepatnya apa ya. Nah, buat lo yang tertarik untuk gue membahas Matic atau update mengenai Matic, boleh komen di bawah. Tapi jujurnya kalau ngeliat dengan price action seperti ini, apalagi di Indonesia ya, kemungkinan besar akan hilang minatnya ya kan, harganya turun lagi. Jadi untuk sekarang kita bisa lihat Matic masih bermain di daerah $1.35. Dia masih berusaha terus di daerah situ ya, masih mencoba mempertahankan harga. Nah, untuk sekarang yang menjadi main villain atau menjadi main resistance bagi Matic adalah MA20 dan MA50 yang sudah death cross dari tanggal berapa nih ya? Tanggal 17 April. Nah, jadi tentunya secara price action is not looking good untuk Matic ya, masih nggak bagus jujurnya walaupun dengan berita kemarin. Nah, jadi untuk sekarang buy limit sebenarnya ada 2. Ini lucu ya. Jadi buat ini nggak ada medium ya, masuknya lebih ke satu agresif, yang kedua ke konservatif. Buat kalian yang masuknya lebih ke agresif, bisa pertimbangkan di $1.35. Sebenarnya ini cukup oke ya, sudah pernah di-retest beberapa kali, 1, 2, 3, 4, walaupun tembus ya, tapi baik lagi ke atas, ya cukup oke sebagai support. Tapi dengan volume yang kemarin udah setinggi itu pun reject dengan MA20 50, berarti ada kemungkinan besar ini lebih bearish ya. Jadi untuk sekarang ini masuknya ke agresif, dan untuk kalian yang lebih ke konservatif bisa pertimbangkan di $1 lebih 12 sen, di mana ini adalah sebuah struktur di weekly ya, tepatnya pada tanggal 20 sampai 27 September 2021 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.